Aku tahu ini topik yang gak pernah habis dibicarakan oleh banyak orang, yaitu perselingkuhan. Ada yang pernah mengalaminya, atau ada yang mungkin menjadi saksi, dan mungkin ada juga yang tanpa sadar melakukannya berulang kali. Hari ini aku ingin mengajak kamu untuk merenung sejenak mengapa seseorang bisa berselingkuh dari satu hubungan ke hubungan yang lain dan terus mengulanginya. Apakah mereka sekedar tidak setia atau ada luka yang belum selesai di dalam dirinya? Ayo kita bahas. Banyak orang mengira perselingkuhan terjadi karena pasangan yang tidak cukup baik atau tidak perhatian atau tidak memuaskan. Tapi sebenarnya banyak perselingkuhan yang justru muncul bukan karena masalah pasangan, tapi karena ada sesuatu yang kosong dalam dirinya sendiri. Yaitu orang yang sering berselingkuh biasanya mudah bosan, selalu mencari perhatian, atau mencari validasi dari luar dan merasa hidup kembali saat berada dalam hubungan yang baru. Mereka seperti terus mencari sesuatu, tapi bahkan mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang mereka cari. Menurut banyak psikolog, orang yang berselingkuh berulang kali seringkali punya masalah dengan kelekatan. Bisa jadi mereka tumbuh dengan keluarga yang dingin, tidak stabil, atau penuh dengan konflik. Akibatnya saat dewasa mereka takut kalau relasi akan berubah jadi seperti rumah masa kecilnya, yaitu menyakitkan. Mereka takut terlalu dekat karena ketika terlalu dekat mereka merasa bisa terluka. Jadi sebelum luka itu datang, mereka sudah duluan lari, mencari pelarian, orang lain yang memberi rasa aman sesaat. Beberapa orang juga menjadi pecandu sensasi, bukan narkoba, bukan alkohol, tapi perasaan jatuh cinta yang baru. Hubungan yang sehat, stabil, dan tenang malah terasa membosankan bagi mereka. Mereka merindukan deg-degan, perhatian baru, obrolan tengah malam yang segar dan berbeda. Tapi kenyataannya itu semua tidak bertahan lama. Begitu fase bulan madu lewat, mereka merasa kosong lagi dan mulai mencari yang baru lagi. Begitu terus siklusnya. Kadang kita berpikir bahwa hubungan itu bisa menyelamatkan dari rasa sepi, dari luka, dari masa lalu. Tapi relasi yang sehat bukan soal menyelamatkan, melainkan saling bertumbuh. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, yang belum berdamai dengan luka atau traumanya, biasanya akan merasa gelisah dalam relasi. Bukan karena pasangannya salah, tapi karena mereka sendiri belum tenang. Apakah ini membenarkan perselingkuhan? Tidak. Memahami alasan dibalik perselingkuhan bukan berarti memaafkan tanpa batas. Tapi ini bisa membantu kita mengambil jarak dari rasa sakit dan melihat bahwa kadang pelaku juga sedang terluka. Tapi luka bukan alasan untuk terus menyakiti. Kalau kamu pernah diselingkuhi, ingatlah, itu bukan salahmu. Dan kalau kamu pernah menjadi orang yang menyelingkuhi, barangkali inilah saatnya untuk bertanya ke dalam. Apa yang sebenarnya aku cari? Dan kenapa aku tidak bisa merasa cukup? Mungkin jawaban itu tidak ada di luar dirimu, tapi ada di ruang sunyi yang selama ini kamu hadiri, yaitu ruang batinmu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan.
Kalau kamu merasa podcast ini berguna, kamu bisa bagikan ke teman atau pasanganmu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di Tak Lagi Takut. Kita belajar memahami, bukan menghakimi.